Pada malam hari Jumat 10 April 2015 menjadi malam terakhir bagi Dedeh Alfi Syahrin alias Empi alias Tata Cabi, seorang wanita berusia 26 tahun dengan paras cantik yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Ia tinggal di kamar kos daerah Tebet, Jakarta Selatan. Di hari itu Alfi berjanjian dengan Muhammad Priyo Santoso, lelaki berusia 24 tahun yang merupakan pelanggan dari Alfi. Diketahui Priyo berprofesi sebagai guru bimbel. Lalu pada hari Sabtu 11 April 2015, teman-teman kos curiga karena Alfi tidak keluar kamar sejak Jumat sore. Penjaga kos mengambil tindakan untuk membuka kamar Alfi menggunakan kunci cadangan. Setelah pintu kamar dibuka, Alfi ditemukan tergeletak tanpa busana di sebelah kasur dan leher terlilit kabel pengering rambut dan mulutnya tersumpal kaos kaki hitam. Lantas, apa yang menjadi penyebab kematian Alfi? Jadi begini ceritanya. Dedeh Alfi Syahrin semasa hidupnya memiliki kisah hidup yang sangat memprihatinkan. Diketahui, Alfi tidak pernah merasakan belayan kasih sayang dari seorang ibu, lantaran ibunya sudah meninggal sejak melahirkan Alfi, sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Alfi menghabiskan masa kecilnya bersama orang tua angkatnya, yaitu Baridah Bashir dan Anjar yang merupakan bibi dan pamannya. Semasa remaja, Alfi terkenal tomboy dan temperamental. Saking tomboynya, Alfi pernah memotong rambutnya seperti penampilan laki-laki. Alfi pernah berniat melanjutkan sekolah ke STM, namun niat tersebut kandas lantaran ia terpaksa menikah dengan Sony pada tahun 2004. Sayangnya, perjalanan pernikahannya hanya seumur jagung. Pada tahun 2007, Alfi dan Sony bercerai. Tidak diketahui penyebab perceraiannya. Tapi dari pernikahannya tersebut, Alfi dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama Seno. Ironisnya, Seno ternyata tidak mengetahui bahwa Alfi adalah ibu kandungnya. Hal ini diakui oleh kakak kandung Alfi. Sejak sedari lahir sampai saat ini, Seno diasuh oleh orang tua Sony yang rumahnya tidak jauh dari rumah keluarga Alfi. Pada hari Jumat 10 April 2005, Priyo memesan jasa prostitusi Alfi. Lalu Priyo berjanjian dengan Alfi di salah satu kos yang ditempati Alfi, yaitu di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Pada saat tiba di kos, Priyo memberi kabar bahwa dirinya sudah sampai. Lalu Alfi menyuruhnya masuk karena pintu kamarnya tidak terkunci. Saat berhubungan dengan Priyo, Alfi menutup hidungnya dan mengatakan bahwa Priyo bau badan. Priyo yang sakit hati dan emosi pada saat itu langsung mencekik leher Alfi dan melilitkan kabel catok rambut ke leher Alfi. Alfi sempat melawan, namun kalah tenaga dengan Priyo. Tidak hanya itu, Priyo juga menyumpal mulut Alfi menggunakan kaos kaki. Setelah melakukan tindak kekerasan sekaligus pembunuhan tersebut, Priyo pergi dan mengunci pintu kamar kos Alfi. Priyo pergi dengan membawa barang pribadi milik Alfi berupa iPad dan MacBook dan sejumlah uang yang berjumlah sekitar 2,8 juta rupiah. Lalu Priyo memesan taksi dan pergi menuju stasiun Cawang. Saat sampai di stasiun Cawang, Priyo memesan tiket kereta menuju ke Bogor. Saat menunggu kereta datang, ia pun duduk termenung, lalu membuang kunci kamar kos Alfi. Pada Sabtu 11 April 2015, wanita yang kerap disapa Empi tersebut tidak keluar dari kamar. Hal tersebut membuat teman-teman kosnya curiga. Salah satu teman yang biasa menjadi pesuruh Empi, yaitu Bang Icang, curiga. Karena biasanya setiap hari Empi selalu menyuruh ia untuk membelikan makanan. Sampai saat setelah maghrib, kecurigaan Bang Icang mulai memuncak dan menjadikan penasaran. Tidak hanya Bang Icang, teman-teman kos dan pemilik kos pun juga ikut penasaran. Karena nomor telepon Empi yang biasanya dihubungi tidak aktif.
Akhirnya, mereka membuka pintu kamar kos Alfi menggunakan kunci cadangan. Saat dibuka, kondisi kamar Alfi sudah berantakan. Kasur tempat tidurnya pun tertutup oleh bed cover tebal. Setelah bed cover itu dibuka, tak disangka, ternyata Alfi sudah tergeletak tanpa busana dengan leher terlilit kabel catokan rambut dan mulut yang tersumpal dengan kaos kaki. Beberapa jam kemudian, polisi datang ke TKP guna melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan. Jasad Alfi dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna dilakukan otopsi. Setelah beberapa hari melakukan proses penyelidikan, akhirnya polisi menemukan petunjuk dari buku tamu Alfi. Diduga pelakunya adalah Muhammad Priyo Santoso, lelaki berusia 24 tahun. Lalu pada 15 April 2015, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya menangkap Priyo di kediamannya yang berada di Bogor. Priyo ditangkap berdasarkan dengan penelusuran sinyal handphone Alfi. Polisi menjerat Priyo dengan pasal pencurian dan kekerasan dan penghilangan nyawa. Ia dijerat dengan pasal 365 KUHP dan pasal 338 KUHP, hukuman maksimal 15 tahun penjara. Priyo menjalani sidang pertamanya pada 21 September 2015. Pada saat sidang pertama, Priyo menutupi wajahnya dan tidak didampingi oleh keluarganya. Lalu pada 2 November 2015, setelah beberapa kali sidang, jaksa penuntut umum Priyo dituntut hukuman 18 tahun penjara. Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang didahului tindak pidana lain digunakan sebagai dakwaan sekunder. Pasal lain yang diterapkan jaksa yaitu 338 tentang pencurian, pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal 338 tentang pembunuhan. Lalu pada 11 November 2015, Priyo membacakan nota pembelaannya terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Atas alasan menjadi tulang punggung keluarga, ia meminta majelis hakim untuk meminta keringanan hukuman. Ia berjanji di hadapan majelis hakim bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Pada tanggal 30 November 2015, sidang vonis digelar dan majelis hakim menjatuhi hukuman 16 tahun penjara kepada Priyo karena ia terbukti bersalah dan melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan 363 tentang pencurian. Dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi video tentang seorang guru bimbel yang sering melakukan aksi booking online prostitusi guna menyalurkan hasratnya. Namun, ia sakit hati kepada pemilik jasa karena ia diejek bau badan, hingga ia tega menghabisi nyawa pemilik jasa booking online tersebut. Dari video ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa berpikirlah sebelum melakukan tindakan agar kita tidak tersesat seperti apa yang ada dalam video ini. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.